Apa kabar? Luar biasa, amin. Kita bersyukur hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Shalom warga kerajaan. Banyak sekali bertanya pada saya, Pak, apa model kita menghadapi 2022 and beyond? Dan sesudah itu tetap sama, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Saya percaya saudara, kalau kualitas dikembangkan dengan baik, maka kuantitas pasti akan mengikuti. Yang setuju katakan amin. Demikian juga di sini saudara, kalau kualitas hidup kita saudara baik, pasti juga kuantitas akan mengikuti. Amin. Nah, di sini saudara penting sekali. Ini adalah satu mandat. Saudara perhatikan, di dalam kerajaan Allah saudara itu ada istilah multiplikasi. Ya. Jadi ketika saudara sudah menjadi anak-anak kerajaan, saudara harus mengenal kata ini, yaitu multiplikasi. Saya bacakan ya, bagaimana Yesus menyinggung hal ini di dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai yang ke-29. Saya bacakan buat saudara. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang-orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba.
Shalom warga kerajaan buat orang-orang modern seperti kita. Dan juga dalam alam demokrasi. Sukar sekali kita mengerti tentang perkataan surrender. Apalagi surrender all. Ada sebuah lagu yang sangat powerful. Ketika orang menyerahkan diri pada Tuhan dan diulangi. I surrender all. I surrender all. All to Jesus. My blessed Savior, I surrender all. Dalam 1 Raja-Raja pasal 20, setelah reformasi yang dilakukan oleh Nabi Elia, dan kita tahu nabi-nabi Baal itu dihapuskan, saudaraku, Asyera dan nabi-nabi Baal palsu itu, apa yang terjadi? Raja Ben-Hadad mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 raja bersama dia, dengan kuda dan kereta mengepung Samaria dan memeranginya. Dan dia kirim pesan kepada Ahab Raja Israel. Begini pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku, juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Raja Israel menjawab, inilah orang surrender. Seperti bicaramu itulah my Lord King. Ya Tuhan Rajaku, dia seorang raja manggil raja lain sebagai raja. Aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I am thine and all that I have. Tetapi dalam cerita selanjutnya maka dia akan mengirim, Ben-Hadad mengirim utusan. Bahkan yaitu saudaraku akan diperlakukan sewenang-wenang. Dia melawan. Bagaimana kita terhadap Tuhan Yesus? Apa artinya Tuhan itu? Tuhan itu Lord, pemilik, kurios. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kepemilikan pribadi. Jadi tidak ada uangku, itu uangnya Tuanku. Dan kita melihat di sini bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu ini kunci yang luar biasa. Ini salah satu kunci kerajaan. Surrender to the King. Di dalam hidup saya, pada waktu saya menyerahkan diri 42 tahun yang lalu, mudah sekali. Sebab apa? Hartaku tidak ada, saudaraku. Ya, kita tahu tentang pemimpin muda yang kaya itu sukar masuk kerajaan surga karena terlalu banyak hartanya. Orang tanya, Pak, apa tidak sulit menyerahkan diri? Tidak itu. Pertama saya diselamatkan dengan darah Yesus. Aku bukan milikku sendiri. Ya, tetapi saudaraku, I'm thine and all that I have. Itu harus kita mengerti. Karena itu kalau kita mengerti ini, kita menyerah pada raja yang baik, bukan pada Ben-Hadad. Ben-Hadad gambaran setan. Tetapi kalau kita menyerah pada Yesus, saudaraku, saya mengalami fenomena paling aneh di dalam selama Corona Academy. Saudara dengar ya, berulang-ulang saya sampaikan. Hari ini hari ke-668. Kalau tidak baca hitung sendiri, kita dikirim makanan, saudaraku. Why? I'm his. Dan dia gembala yang sangat baik. Karena itu satu hari ada seorang missionary di Afrika menembak singa yang sedang akan memakan seseorang. Dan orang itu ternyata saudaraku adalah kepala suku di daerah itu. Besok paginya saudaraku, kepala suku itu dengan semua istri dan anak yang jumlahnya banyak dan semua harta miliknya datang dan menyembah kepada dia. Dan mereka berkata, kalau ada orang diselamatkan dari raja hutan, yaitu singa, maka kita harus mengabdi kepadanya. Dan dia dipanggil Buana. Buana itu artinya Lord, pemilik. Kita diselamatkan dari singa, daripada setan, dari kuasa kegelapan. Dan seharusnya kita memanggil Yesus Buana. I'm yours, I'm thine, I'm yours, and all that I have is yours. Kiranya kita mengerti kunci yang luar biasa ini. Surrender to the King. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Sekali lagi shalom. Saya kenal percaya bahwa kabar kita sangat luar biasa hari ini. Dan saya percaya bahwa satu kerinduan kita hari ini adalah untuk datang memuji dan menyembah meninggikan nama Tuhan. Amin. Dan saya mengucapkan juga kongsi bacai buat saudara-saudara kita yang sudah merayakan. Kongsi bacai. Oke, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan.
Bapak, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa ada hari ini sebagaimana kami bisa ada, kami percaya itu semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, Bapak. Terpuji terpuji nama-Mu Tuhan. Kami rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan, karena kami yakin dan percaya lewat perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi akan mengubahkan hidup kami. Dan kami percaya di saat kami menaikkan pujian penyembahan kami, Engkau hadir di atas pujian kami, bertahta di atas pujian kami, Bapa. Dan kami rindu Tuhan lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan ada mujizat, ada kelepasan, ada kesembuhan terjadi di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu terjadi di tempat ini. Biar untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami merindu Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian hadap-Mu, hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Allah, kita katakan haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak bahagia. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
kekasih-kekasih Tuhan menyanyikan pujian ini. Yesus, Ku sembah sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, Yesus, aku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, kami sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Oh, kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, dalam hadirat-Mu kami merasakan kekuatan yang dari-Mu. Kami tinggikan Engkau Yesus, Engkau Tuhan yang berkuasa. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan Yesus, Yesus Tuhan. Ya namata kalamaya masyaralamu, ya namasye, haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah Kau, kami tinggikan. Oh Yesus Tuhan, hadirat-Mu bekerja Tuhan di tempat ini. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa-Mu sedang melawat kami Tuhan. Engkau lihat setiap hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau dalam roh dan kebenaran Yesus. Oh Yesus Tuhan. Ya Ramashiki Narabata Karalabarabarabarama Yesus. Oh Ramashiki Analamo. Yesus, kami sembah Kau. Yesus, kami tinggikan. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah dan kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Kami kagum padamu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami
sore hari ini kami mau lebih lagi memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Ya Tuhan Allah kita yang hebat, amin. Tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Dia, karena Dia Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat, berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyat Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Engkau hebat Tuhan, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Siapa namanya? Tuhan Allah kita hebat, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan.
luar biasa Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi persoalan permasalahan kami, kami tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat Tuhan, untuk selalu memberikan kami jalan keluar, untuk memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau sumber kekuatan kami Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau ada di setiap musim hidup kami Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan
sampai kemenangan lebih meriah lagi. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Engkau berfirman bagi kami. Kami tahu Engkau sudah berbicara banyak dalam pujian dan penyembahan. Bahkan Engkau menyentuh hati kami ketika kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang luar biasa, di mana kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Lengkapi kami dengan firman-Mu Bapa. Sebab firman-Mu akan memberitahukan kepada kami hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang membangun, hal-hal yang membuat kami tidak terjerumus ke dalam dosa. Sehingga kami semakin berkenan, dan ketika kami semakin berkenan, berkat Tuhan akan semakin dicurahkan atas hidup kami. Baik dalam rumah tangga kami, dalam bisnis, dalam usaha kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Sebelum duduk, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan. Siapa menikmati hadirat Tuhan? Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Inilah ibadah kita. Amin. Ibadah tanpa perjumpaan dengan Tuhan, itu ibadah yang sia-sia. Haleluya. Saya percaya saudara tadi bisa menikmati pujian penyembahan, dan tepuk tangan dong buat tim Praise and Worship. Haleluya. Mereka saudara jam 3 sudah datang di tempat ini untuk latihan, dan selanjutnya memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Baik. Saya akan sampaikan hari ini tentang ibadah yang sejati. Haleluya. Katakan bersama saya, ibadah yang sejati. Saudara, kita akan lihat bersama-sama dalam ayat yang berkaitan dengan tema di bulan Februari ini, yaitu surrender to the King. Nah, kita akan baca dalam Roma pasal 12 ayat 1. Sama-sama ya. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Wow, saudara, kita tentu sebagai ya orang yang mau memiliki barang, tidak mau punya barang-barang yang palsu gitu ya. Pasti maunya yang asli, yang bagus, dan kemudian tidak mengecewakan seperti itu. Nah, sama juga Tuhan kepada kita saudara. Tuhan mau begini saudara, kita tidak ingin mempersembahkan ibadah yang palsu. Sebab kalau ada sejati, berarti ada ibadah yang palsu dong gitu ya. Ibadah yang tidak tulus, ibadah saudara yang tidak mempunyai muatan yang benar-benar karena mengasihi Tuhan. Saya akan bahas hal ini saudara. Saya begitu baca ayat ini, Tuhan ingatkan bagaimana supaya kita punya ibadah, yaitu ibadah yang sejati. Sebab itu adalah ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Baik, selanjutnya kita akan lihat bagaimana kata-kata di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tentang ibadah. Ya saudara perlu mengerti hal ini, sebab konsep ibadah kita itu bukan hanya ada di gedung gereja saja ya. Ya, bukan hanya ketika saudara angkat tangan, kemudian tepuk tangan, lompat-lompat seperti tadi, kemudian saudara mendengar firman Tuhan ada dalam perkumpulan seperti ini, bukan terbatas sampai kepada itu saja. Kita akan lihat, yaitu yang pertama begini saudara. Kata ibadah dalam perjanjian lama ya, itu avodah ya. Yang berarti begini saudara, bekerja, tapi juga bisa bermakna ibadah. Nah, kalau di orang Israel saudara, katakan avodah. Nah, itu artinya bisa jadi ayo bekerja. Bekerja untuk kebutuhan kita. Bekerja untuk sesuatu yang bisa kita hasilkan. Itu juga ibadah. Makanya saudara, Pak Arifin selalu tegaskan bahwa kita jangan jadi orang yang malas. Amin. Karena apa saudara? Kerja itu juga ibadah. Ya, bekerja juga ibadah. Oh, saya melihat saudara di tempat ini orang-orangnya pekerja keras semuanya ya. Pekerja keras siang dan malam gitu ya saudara. Kemudian begitu banyak kegiatan bisa melayani Tuhan lagi. Wah, itu luar biasa saudara. Itu luar biasa. Jadi lengkaplah ibadah saudara. Kira-kira seperti itu. Kemudian dalam perjanjian baru itu ada 3 saudara. Yang pertama liturgia. Ya,
Nanti saudara bisa cek ayatnya, yang berarti begini saudara, beribadah kepada Allah seperti yang saudara dan saya lakukan hari ini. Kemudian latreia, yaitu mempersembahkan seluruh tubuh. Itu juga ibadah. Nanti saya akan perlihatkan kepada saudara bagaimana ibadah yang sejati seperti apa. Kemudian tereskeia, yaitu pelayanan kepada orang yang dalam kesusahan. Saya percaya saudara, saya lihat tadi ada yang sudah bagi-bagi angpau ya. Karena apa? Saudara mau ibadah gitu saudara. Saudara mau menjalankan itu bukan karena paksaan, tapi karena mengasihi. Dan kemudian saudara, itu adalah juga bagian dari ibadah kita. Yang setuju katakan gongsi pacai. Sinien kuala ya. Jadi itu ibadah kita saudara. Nah saya mau juga katakan begini saudara. Kadang-kadang kita salah dalam konsep ibadah kita. Kita menganggap bahwa ibadah hanya seputar ketika kita mendengarkan firman Tuhan saja. Ya, sehingga saudara seringkali kan kita gini saudara. Ayo cepet dong gitu ya. Istrinya sudah bilang ke suami, ayo cepet dong, ini sudah jam 5, ibadah sini kan jam 5 saudara. Ayo cepet dong kita ibadah, ntar gitu ya. Masih puji-pujian, belum khotbah gitu saudara. Saudara saya mau katakan ibadah yang ada di tempat ini termasuk tadi liturgia ataupun avodah, itu berbicara keseluruhan daripada serangkaian ibadah itu. Banyak orang menyepelekan ini saudara, makanya begini saudara. Saya berdoa di tempat ini ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, itu sudah bertemu dengan Tuhan, amin. Sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah mengalami Tuhan. Seberapa banyak saudara percaya ketika saudara tadi memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan memberikan damai buat hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi saudara, kita harus mengubah konsep kita bahwa ibadah bukan hanya soal mendengar firman Tuhan. Saudara kalau dengar firman Tuhan ya di YouTube bisa saudara, tapi mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Haleluya. Dan saya percaya saudara di tempat ini Tuhan jamah semuanya, amin. Yang sakit pasti Tuhan jamah dan sembuhkan, amin. Yang berputus asa Tuhan berikan kekuatan baru. Yang lemah hari ini imannya dikuatkan kembali, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi ketika kita melakukan ibadah dengan luar biasa. Nah 1 Timotius 4 ayat 8, kita baca sama-sama lagi ya, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah ini saudara bukan hanya sekedar liturgi semata, bukan hanya menjalankan tata gereja, tetapi saudara berguna dalam segala hal. Kalau berbicara dalam segala hal, apa saja saudara? Semua aspek dalam kehidupan kita, jasmani, rohani, jiwani juga saudara. Dan saya rindu saudara yang datang tadi dengan lemah, lesu, letih saudara, pulang dari tempat ini membawa sukacita. Sebab itu berguna buat kehidupan kita, baik hari ini maupun untuk masa yang akan datang. Haleluya. Saya percaya saudara, semakin saudara bertemu dengan Tuhan, semakin saudara yakin bahwa kehidupan saudara masa yang akan datang akan jauh lebih baik lagi. Dan bukan hanya itu saja saudara. Saudara terus diingatkan bahwa saudara sudah diselamatkan. Saudara terus diingatkan bahwa saudara akan mendapat bagian di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Ini tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Dan semakin saudara beribadah kepada Tuhan, maka semakin saudara juga mengerti bahwa ada rencana-rencana Tuhan yang besar yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, mari ayo kita lakukan ibadah ini dengan benar. Amin. Supaya saudara apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Saya akan perlihatkan bagaimana ibadah itu saudara, ya. Nah, ini. Jadi yang pertama adalah apakah ibadah yang sejati itu? Ibadah yang sejati adalah ibadah sebagai korban. Seperti tadi saudara, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 ya. Di sana dikatakan bahwa ada liturgia. Latria ya, mempersembahkan seluruh tubuh. Nah,
Saudara yang kasih Tuhan, ibadah dalam kehidupan kita itu adalah ibadah yang membawa korban. Katakan bersama saya, membawa korban. Saudara, dalam bangsa Israel zaman dahulu, perjanjian lama, orang kalau mau ibadah kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang menyembahmu. Nah, jadi kalau dulu saudara mau orang ketemu Tuhan bawa persembahan, korban yang dipersembahkan buat Tuhan. Ada lembu jantan yang tidak bercela, ada korban-korban sembelihan yang lainnya, tergantung kekuatan atau kemampuan masing-masing. Jadi ibadah itu adalah membawa korban, dan korban yang hidup ini saudara disembelih kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Kita akan lihat apa konteks dalam perjanjian baru. Roma pasal 6 ayat 13 katakan demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, ibadah yang sejati yang pertama begini saudara, sebagai korban, yang arti begini, Tuhan mau mempersembahkan seluruh anggota tubuh kita untuk dipersembahkan menjadi korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, anggota tubuh kita bisa diperalat oleh iblis untuk berbuat dosa. Tangan bisa mencuri, mata saudara, ya mata kalau cowok lihat cewek cantik, waduh itu kayak enggak bisa merem gitu saudara. Pendeta juga manusia gitu ya. Kalau pendeta saudara lihat cewek cantik enggak butuh pengurapan. Ya, enggak butuh pengurapan saudara. Tahu cantik, tahu enggak gitu. Betul ya, Kofusen ya. Sama-sama pria gitu saudara. Jadi kadang-kadang saudara, anggota tubuh kita ini adalah sarana untuk kita bisa jatuh dalam dosa. Nah, kalau sudah jatuh dalam dosa saudara, maka saya yakin saudara, ya kita akan mendapatkan tidak sepenuhnya berkat akan mengalir dalam kehidupan kita. Karena Allah sifat hakikinya itu adalah kudus. Ya, bagaimana perkataan kita, bagaimana juga berbicara tentang pikiran kita, kaki kita saudara. Nah, Tuhan mau begini saudara, seluruh anggota tubuh kita itu dipersembahkan untuk Tuhan. Korban untuk anggota tubuh ini berbicara begini saudara. Ketika saudara datang atau beribadah kepada Tuhan, saudara menahan anggota tubuh saudara untuk tidak berbuat dosa. Saudara juga menahan keinginan-keinginan daging untuk tidak berbuat dosa. Dan saudara persembahkan itu buat Tuhan. Haleluya. Menjadi korban yang hidup di hadapan Tuhan. Makanya saudara, orang kalau hanya sekedar kita menilai seseorang ibadahnya sejati itu ya, bukan hanya waktu di gereja ya. Oh haleluya, haleluya 12 kali gitu saudara. Wah dia keren banget. Ini persembahan yang hidup. Belum tentu saudara. Lihat kehidupannya sehari-hari. Ada seorang teolog yang mengatakan begini saudara. Kalau mau lihat karakter seseorang bukan pada waktu dia berespon terhadap atasannya. Tapi bagaimana karakter yang sejati yang baik itu ketika dia memperlakukan bawahannya. Itu karakter yang dapat kita lihat. Tidak diukur dari mimbar ini. Saudara mungkin lihat saya ya di mimbar. Benar kata-kata Pak Herman. Tapi ketika saudara lihat saya di rumah saudara. Saya menampar istri saya. KDRT gitu ya. Ibadah saya tidak berkenan. Benar saudara, ibadah saya tidak berkenan. Saya beribadah di tempat ini, tapi di luar saya menipu. Ibadah saya tidak berkenan. Karena apa? Saya tidak mempersembahkan korban yang hidup dari bagian kehidupan saya. Untuk saya korbankan kepada Tuhan. Saudara memang korban itu sakit ya. Kalau binatang disembelih keluar darah saudara. Demikian juga ketika saudara berkorban untuk Tuhan, ada yang sakit. Menahan kedagingan itu tidak enak saudara.
Saudara difitnah, membalas fitnah itu dengan mendoakan. Itu sakit enggak? Sakitnya Pak tuh di sini Pak. Pak sakit Pak, saya ingin balas. Tuhan bilang jangan. Sakit, memang sakit. Itu korban saudara. Amin. Itu korban. Makanya saudara Tuhan mau kita mempersembahkan datang kepada Tuhan sebagai korban. Kalau tidak ada korban, kita ya ibaratnya datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Tidak ada yang dipersembahkan. Padahal persembahan itu adalah korban hidup kita. Yang disayat-sayat. Yang diperlakukan tidak adil. Yang dimana saudara ketika datang di tempat ini mungkin saudara dicuekin gitu ya. Tapi saudara tetap datang gitu loh saudara. Dicuekin mungkin bukan karena sengaja juga gitu ya. Karena mungkin faktor dan lain banyak hal yang mempengaruhi. Itu pun saudara sebagai korban. Nah, ini adalah ibadah yang sejati. Haleluya. Ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, apa saudara? Tuhan Yesus baik. Wow. Saudara, apapun yang sedang terjadi, ujian, masalah, persoalan, pergumulan, tekanan kehidupan kita. Kita tetap datang. Dengan bersakit-sakit kita datang dan kita menyerahkan hidup kita buat Tuhan. Itu adalah korban kita. Saudara tidak perlu datang lagi bawa sapi ke sini ya, tidak perlu saudara. Bawa domba, tidak perlu saudara, tidak perlu. Tapi korban yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo hari ini saudara, korban kepada Tuhan. Ya, minggu lalu saya sudah bagikan ini tentang parestemi. Ya, dalam ibadah latria tadi saudara. Ya, itu presenting all your members and faculties. Atau menghadirkan semua anggota tubuh Anda dan kemampuan Anda. Itu adalah ibadah yang luar biasa. Nah saudara, selanjutnya saya akan bacakan ayat dalam Efesus pasal 4 ayat 17. Kemudian di dalam Yakobus pasal 1 ayat 26. Saya bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Kemudian Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ini berbicara anggota tubuh. Ya, contoh lidah kita. Ya. Saudara, kita harus berubah. Amin. Setiap anggota tubuh kita harus dipersembahkan kepada Tuhan sampai tersayat-sayat. Kebiasaan-kebiasaan lama itu diubahkan oleh Tuhan. Dan ketika saudara hadir di tempat ini, saudara persembahkan, itu adalah ibadat kita yang sejati. Amin. Itu adalah ibadah yang sejati. Saya lihat semuanya di tempat ini saudara. Untuk datang di tempat ini pun saudara, itu butuh pengorbanan. Saudara paling tidak begini saudara. Tuhan, aku mau melakukan ibadah yang sejati. Aku mau benar-benar datang kepada Tuhan apapun yang terjadi. Aku tetap cinta Yesus. Aku tetap mengasihi Yesus. Aku tetap beribadah kepada Tuhan. Itu ibadah sebagai korban. Haleluya. Sebagai korban di hadapan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Nah yang kedua begini saudara. Ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang disertai ucapan syukur. 1 Timotius 6 ayat 6 katakan demikian saudara. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah disertai dengan rasa cukup itu memberi keuntungan besar. Saudara, kenapa di sini diajak porsi kita saudara dalam ibadah hari Minggu? Itu separohnya itu pujian penyembahan. Artinya begini saudara, pujian penyembahan di dalamnya pasti ada ucapan syukur yang dinaikkan. Jadi separoh ibadah kita itu pujian dan penyembahan. Separuh lainnya lagi ibadah. Jadi kalau saudara ikut separoh, ya saudara kebagian separoh berkatnya gitu saudara ya. Makanya saudara ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan katakan kalau engkau datang kepada Tuhan saudara disertai rasa cukup, maka itu mendatangkan keuntungan yang besar. Berapa banyak saudara hadapi persoalan,
saudara nyanyi di tempat ini. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Padahal saudara belum dapat pekerjaan. Padahal saudara baru dipecat oleh bos saudara. Padahal hari ini keuntungan saudara mungkin belum untung, masih minus dari usaha saudara. Tapi saudara bisa ngomong seperti itu. Itu berbicara begini, ada ucapan syukur keluar dari hati kita. Amin. Itu ibadah yang disertai rasa cukup. Karena apa saudara? Banyak orang ibadah saudara kepada Tuhan, ya sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan. Kalau keadaannya baik, Pak, saya mau datang ibadah, Pak, saya mau ke gereja. Tapi Pak, kalau kondisinya tidak baik, saya tidak mau datang, Pak. Karena apa? Saya tidak dapat keuntungan gitu saudara. Saya tidak dapat sesuatu, Pak. Hati saya belum srek gitu ceritanya saudara. Nah, ibadah saudara datang kepada Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Baik ada persoalan rumah tangga, ada persoalan ekonomi, ada persoalan juga dalam bisnis, usaha dan pekerjaan saudara. Ketika saudara datang di tempat ini, saudara menaikkan pujian, ucapan syukur. Itu namanya ibadah yang disertai rasa cukup. Haleluya. Saudara, kalau berbicara tentang rasa cukup, dipuaskan, kita tidak akan bisa pernah cukup. Tidak akan pernah bisa cukup saudara. Tidak akan terpuaskan. Ya, dulu saya saudara waktu pertama kali full time, saya dapat gaji ya, atau istilah dalam pelayanan itu persembahan kasih cuma 200.000 saudara. Saya berpikir begini saudara, kapan ya saya dapat 1 juta? Kalau saya dapat 1 juta, alangkah bahagianya gitu saudara. Saya bisa beli ini, saya bisa beli itu gitu ya. Naik lagi saudara 1 juta. Mulai ngomong saudara, ngomel saudara ya. Kok 1 juta ya? Kapan 2 juta gitu. Seterusnya saudara. Sudah sampai taraf yang paling mungkin kita sudah doakan, pasti ada keinginan lain. Tidak akan ada rasa cukup. Untuk itu saudara selalulah bersyukur dengan apa yang saudara dan saya terima hari ini. Mengucap syukur saudara buat apa yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Nah, itu mendatangkan keuntungan besar. Haleluya. Bersyukur dalam segala keadaan mendatangkan keuntungan yang besar. Ya. Oke, saudara yang kasih selanjutnya. Nah, kita sebenarnya begini saudara, sudah ada dalam kekayaan akan kemuliaan Allah. Cuma tidak kita sadari. Ya, tidak kita sadari saudara. Jadi, kalau saudara dan saya dulu orang yang belum mengenal Kristus itu adalah bukan anak-anaknya Allah. Ya. Tapi sejak menerima Yesus Kristus, kita ini anak-anak Allah loh. Anak Allah. Saudara, kalau buat perbandingan, besar mana Jokowi sama Tuhan kita, saudara? Iya, Tuhan kita dong. Dengan siapa orang terkaya di dunia ini? Bill Gates, gitu saudara. Mark Zuckerberg, orang-orang kaya yang punya Tesla. Siapapun itu saudara, bandingkan dengan Allah kita. Tidak ada apa-apanya saudara. Kekayaan mereka itu kecil gitu saudara. Kecil sekali. Kita ini saudara adalah anak Allah. Makanya begini saudara. Kekayaan itu berbicara tentang mindset, pikiran kita. Berbicara tentang pola pikir kita. Banyak orang saudara yang hidupnya mungkin berkecukupan. Tapi mindsetnya benar bahwa dia anak Allah. Dia tidak akan khawatir akan kehidupannya. Sebab dia sudah menyandang anak Allah. Jadi kekayaan dan berkat itu berbicara tentang pola pikir, mindset kehidupan kita saudara. Ada orang kaya saudara, mindsetnya salah. Orang kaya mindsetnya miskin saudara. Seperti saya pernah contohkan saudara. Kalau kita datang ke hotel gitu kan, hotel berbintang. Kan sana semuanya disediakan. Ada handuk, ada sabun, ada odol saudara. Ada mungkin sedikit pengharum gitu ya saudara. Orang mindset sudah kaya bisa nginep di hotel bintang 5 saudara. Itu ada di eksekutif atau deluxe
kamarnya saudara. Atau VVIP lah namanya saudara. Orang kaya punya mindset mental miskin. Dia gini saudara, ngambil sampo gitu ya yang ada di kamar mandi. Bahkan handuk pun saudara bisa kita masukkan. Ini orang kaya saudara, tapi mindsetnya miskin. Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini punya mindset yang luar biasa. Walaupun saudara, kita mungkin hari ini harus tertatih-tatih, harus berjuang, tapi kita sudah menyandang anak-anak Allah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Efesus 1 ayat 18 katakan demikian saudara. Ya, saya bacakan buat saudara. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ingat, mata hati kita diterangi. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Kita baca sama-sama yang tebal ini ya. 2, 3. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya. Bagi orang-orang kudus. Wow. Coba tunjuk teman sebelahnya. Kamu adalah orang-orang yang ada dalam kekayaan akan kemuliaan Allah. Amin. Ayo tunjuk teman sebelahnya. Haleluya, suami istri, teman-temannya. Kamu ada dalam kekayaan kemuliaan Allah. Saudara, kita diselamatkan itu luar biasa sekali saudara. Nanti saudara, kan kita banyak punya gambaran tentang sorga gitu ya. Sorga kita ini beda saudara. Bukan seperti dimensi pengertian orang-orang lain saudara ya. Sorga ini berbicara tentang dimensi yang berbeda. Di mana saudara itu akan saudara merasakan sesuatu yang damai sejahtera. Bahkan saudara dalam Alkitab kita disediakan rumah. Ya, rumah yang indah saudara. Mansion saudara. Mansion itu rumah istana megah. Itu tempat kita. Bagi saya begini, kalau saya menyandang anak Allah, apapun yang saya alami di bumi ini, saya akan tetap ada di tempat kemuliaan Allah di sorga. Jadi saya tidak perlu khawatir. Apa yang saya terima hari ini itu benar-benar hal-hal yang mungkin harus saya jalani, tapi jaminannya saya sudah ada dalam kekekalan, saya sudah ada dalam kemuliaan, dalam kekayaan akan kemuliaan Allah. Ini berbicara mindset. Makanya biarlah mata hati kita saudara diterangi oleh firman Tuhan. Nah, saya tuliskan quotes begini saudara. Ya. Saya tuliskan begini, kita beribadah ya karena sudah diberkati Tuhan dan bukan untuk mencari berkat. Makanya dalam pertemuan ibadah saya sering ngomong gini, saudara, sekali-sekali deh kita tidak minta apa-apa dulu. Haleluya. Senangkan hati Tuhan. Haleluya. Kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Just do it, saudara. Hanya lakukan itu. Saya yakin saudara, firman Tuhan berkata begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa saudara? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ayo saudara. Ingatlah bahwa kita sudah ada di dalam kekayaan, kemuliaan Allah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga di sini saudara. Menyenangkan Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Saya bacakan ayatnya ya. Demikian saudara. Matius 15 ayat 9 katakan demikian. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, dalam hal menyembah, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita hanya satu saudara fokus, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menyenangkan orang lain. Kalau kita menjalankan ibadah, melakukan apa yang menjadi perintah manusia. Itu berarti begini saudara. Kita mau ibadah itu bukan fokus kepada Tuhan. Itu ajaran manusia. Tapi ajaran Allah fokus untuk menyenangkan Tuhan. Saudara datang di tempat ini bukan untuk dilihat orang. Ya, bukan untuk saudara sungkan karena apa? Saudara tidak ibadah. Kenapa tidak ibadah? Sungkan Pak. Saya kan pelayan Tuhan, jadi saya harus hadir Pak. Ubah itu saudara. Ganti nanti ya. Nah, ganti saudara. Saudara datang di tempat ini supaya apa? Supaya saudara juga bisa memperlihatkan gitu ya, bahwa pakaian saudara baru, contohnya gitu saudara. Bisa saja gitu saudara. Atau saudara melayani Tuhan supaya apa? Supaya dibilang hebat, bisa saudara.
Itu yang selama ini mungkin saya dan saudara lakukan. Nah, yang selanjutnya begini saudara. Ketika kita ibadah kepada Tuhan, maka bukan juga untuk menyenangkan diri sendiri. Ada banyak orang datang ibadah kepada Tuhan, bukan untuk membawa hatinya Tuhan disenangkan dengan hidupnya, tapi untuk menyenangkan diri sendiri. Lihat saudara, pemain musik mungkin salah saudara. Salah masuk referen umpamanya saudara. Saudara merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena saudara tidak fokus, terganggu oleh kepentingan saudara. Terganggu karena saudara tidak nyaman. Itu juga sesuatu yang tidak benar saudara. Kalau pendetanya baik, ya saya mau datang Pak. Kalau asar-asarnya ramah-ramah, saya mau datang Pak. Itu ibadah karena kondisi. Tidak fokus kepada Tuhan. Saudara, dalam ibadah, dalam jemaat, dalam perkumpulan seperti ini, pasti akan ada yang bisa membuat iman kita lemah. Ada saudara ya, pasti ada. Saya yakin saudara sudah rajin ibadah, ada aja yang membuat iman lemah di gereja bahkan saudara. Dan saudara merasa tidak cocok saya ini, tidak cocok gitu saudara umpamanya. Itu artinya begini, saudara masih menyenangkan diri sendiri. Demikian pun saudara dalam memuji dan menyembah Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati kita, bukan, kita dipuaskan, kita disenangkan, kita dihibur seperti nonton band di kafe, tidak saudara. Tapi ibadah itu adalah fokus kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, dan selanjutnya apa yang terjadi saudara? Tuhan akan memuaskan hati kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tidak ada yang sempurna saudara di dunia ini. Kalau saudara cari gereja yang terbaik, tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada saudara. Pasti ada kekurangan, ada kelebihannya. Itu sudah pasti. Makanya begini saudara, fokuslah untuk hanya satu. Menyenangkan hati Tuhan. Nada G ya. Haleluya. Kita nyanyi-nyanyi sambilannya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Mari ucapkan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oke, selanjutnya begini saudara, dalam 1 Tesalonika 2:4 katakan demikian. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk apa saudara? Menyukakan Allah yang menguji hati kita. Satu tujuan kita, yaitu menyukakan Tuhan. Bukan menyukakan saya. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini yang tadi saya simpulkan. Kita beribadah kepada Tuhan bukan untuk memuaskan hidup kita, saudara. Bukan. Tetapi membuat Tuhan senang dan kita dipuaskan di dalam Tuhan. Ayo buat Tuhan senang. Yang bikin Tuhan senang itu apa sih, saudara? Sebagai orang tua, anak saya kalau anak saya membuat hati saya senang, ya, waduh, sebagai orang tua saudara, rasanya tuh gini ngomongnya saudara, nak, kamu sudah menyenangkan hati Bapak, Papa berjanji, kamu akan saya jamin, saya akan beri hadiah. Saya hari-hari ini saudara senang nonton film dari Tiongkok gitu ya, inspirasi, film menginspirasi banget saudara. Sehingga waktu saya nonton itu memotivasi saya untuk tidak pernah lelah bekerja. Tidak pernah lelah juga untuk melayani. Ya, karena waduh itu benar-benar film bisa membuat nangis gitu ya saudara. Orang aja saudara bisa lakukan itu buat orang tuanya. All out buat orang tuanya. All out buat anaknya saudara. Dia tidak mempedulikan dirinya sendiri. Mencukupi kebutuhan anaknya.
Ya, saya kemarin kebetulan nonton kisah yang cukup menyedihkan. Jadi papahnya cacat, orang tuanya maaf saudara, tidak normal gitu ya. Jadi sedikit miring, gila gitu saudara. Dan mereka menikah karena saking miskinnya saudara. Punya anak dan kemudian saudara, anak ini tidak terima mamanya sakit jiwa gitu saudara. Sampai besar saudara, itu terjadi. Dan anaknya ini saudara, apa yang terjadi saudara? Tidak sadar bahwa ibunya ini selalu menabung untuk sekolah anaknya. Mereka hidup dalam kemiskinan yang luar biasa. Tapi anaknya bisa sekolah. Suaminya, sang ibu ini saudara, memberikan, ayo kamu beli makanan enak. Karena mereka kerja jualan tahu bin gitu ya, kedelai gitu ya. Dan mereka jualan setiap hari itu untuk menghidupi anak. Dan ibunya saudara yang sedikit maaf, mungkin kurang ini saudara, waras. Itu masih berharap bahwa anaknya ini akan berhasil. Dia nabung, dia tidak mau belanja, dia tidak mau ngapa-ngapain, pokoknya kerja siang dan malam saudara. Wow, itu menginspirasi banget loh saudara. Dan itu berdasar kisah nyata. Saya suka kalau nonton itu saudara, saya tulis di YouTube. True story, ya supaya tidak dibuat-buat. Wah ini kan sang sutradara yang membuat. Enggak, itu kisah nyata. Dan itu banyak terjadi, saudara. Baiklah ini saudara, kita fokuskan hari ini kepada Tuhan. Kita tidak untuk memuaskan kita, tapi untuk memuaskan Tuhan. Dan percayalah, kalau Tuhan disenangkan, haleluya, maka berkat-berkat Tuhan turun atas kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita sudah tidak lagi mempedulikan kita. Tidak mempedulikan keegoisan kita, rasa malu kita, kebanggaan-kebanggaan kita. Tidak mempedulikan lagi orang mau hormat enggak sama kita, saudara. Itu yang membuat Tuhan senang. Saya percaya saudara, orang-orang seperti ini akan diangkat oleh Tuhan. Dan itu, coba tunjuk temannya, itu kamu loh. Itu kamu, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Oke, nah ini yang closing statement ya, saya dapatkan ini saudara. Ibadah itu bukan masalah tempat, tapi kehidupan yang berkenan kepada Allah dan mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita. Bukan soal tempat. Dimanapun saudara berada, tapi kalau kehidupan saudara tidak berubah, bukan ibadah yang sejati. Walaupun saudara alat musik lengkap, sebentar lagi gereja direnovasi. Sekalipun tempatnya nyaman, tidak akan menjadi ibadah yang sejati. Ketika saudara, kehidupan saudara tidak berubah dan tidak berkenan. Haleluya. Saya marah-marah ya. Enggak ya. Cuma suaranya aja keras saudara. Ayo kita sama-sama belajar. Amin. Sama-sama belajar. Dan saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini saudara. Semakin hari semakin berkenan ibadahnya kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadi saudara, ibadah yang sejati itu adalah ibadah sebagai korban. Kemudian ibadah yang disertai dengan ucapan syukur. Dan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi kita nyanyi lagu yang tadi ya. Nada ayat. Kita nyanyikan pujian ini. Yesus, ku sembahkan. Sujud, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup. Katakan, hanya untuk Yesus ku sembahkan. Yesus ya Tuhan, ku sembahkan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku
hanya untuk, mari sekali lagi katakan, Yesus sembah Kau, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku, amin. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku, oh. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bapa, kami bersyukur Tuhan, biarlah kami selalu beribadah, mempersembahkan yang sejati di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, lawat kami dengan firman-Mu Bapa. Berikan kami paradigma yang baru, pola pikir yang baru di dalam Tuhan. Dan itu adalah pertobatan kami Bapa. Jamah umat-Mu Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. Biar firman-Mu tertulis dalam loh hati kami, diukirkan dalam hati kami. Sehingga yang kami beritakan bukan hanya sekedar Yesus yang baik. Yang kami beritakan adalah Yesus yang hidup di dalam kami. Sehingga orang melihat Yesus ada dalam kami. Membuat mereka juga Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Lawat umat-Mu, sembuhkan yang sakit. Pulihkan Tuhan yang mengalami pergumulan. Dan berikan sukacita bagi mereka yang mengalami kesedihan hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami percaya ibadah yang sejati mendatangkan keuntungan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Besar bagiku.